Mitra bisnis, Erlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar, padahal prestasi Golkar cukup baik pada pemilu lalu. Dan ini baru pertama kalinya Ketua Umum Golkar mundur di tengah jalan. Banyak yang menduga pasti ada latar belakang yang serius. Sementara Erlangga sendiri mengaku alasannya mundur adalah untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan segera terjadi. Komentar Anda silakan disampaikan di 633-9160, WhatsApp call di 0816-924924. Kita tunggu, mitra bisnis. Jadi saya rasa PDI harus menyadari segala sesuatu ada masanya gitu. Dan kalau terus arogan, ya udah makin lama makin tambah hancur gitu kalau nggak kita menyadari. Itu aja, terima kasih. Iya, kalau saya rasa nih dalam hati sendiri nih ya, ada orang kepengen punya partai yang gede biar kalahin PDI punya partai. Kalau feeling saya, ya orangnya siapa ya pasti ada orang tahu juga lah. Itu jadi ada yang tahu lah siapa yang bisa gantiin dia. Nggak mungkin kecil-kecil punya orang, nggak mungkin kan. Dan nanti jadi dia mau saingan tuh sama partai PDIP. Kalau saya punya feeling loh, kalau nggak salah. Saya mulai dengan sekali lagi musik. Jadi lagunya itu, syairnya itu begini. Hapuslah namaku, hapuslah semua kisah sukses yang pernah ada. Soalnya para pengamat maupun politisi-politisi yang oportunis menganggap si Erlangga Hartarto ini kan pernah sukses. Di sini perbedaan saya dengan mereka. Karena kalau Golkar dan Erlangga Hartarto ini sebagai partai yang nasionalis, mereka pasti menolak MK 90 itu. Karena itu betul-betul melanggar demokrasi, merusak demokrasi. Padahal 98 itu mahasiswa dan rakyat sudah sepakat bahwa negara ini harus dirubah dari sistem otoriter menjadi sistem demokrasi. Kok enak saja, syarat minimal 40 tahun dirubah konstitusinya. Asal pernah menjadi kepala daerah atau sedang menjabat kepala daerah. Nah, ini kan melanggar konstitusi. Kok gini si Golkar dan Erlangga Hartarto CS dianggap sukses? Apanya yang sukses? Makanya lagunya si Chrisye itu bilang ini kepalsuan dunia gitu. Sukses yang palsu. Jadi ini orang-orang oportunis. Ini partai wayang. Kalau wayang ya terserah dalangnya mau kemana ya ikuti. Kalau enggak ya Anda disingkirkan. Nah begitu jadi ceritanya itu. Jadi kalau ada yang menganggap Erlangga Hartarto sukses di mana? Mungkin air mineral lebih sukses dibanding Erlangga. Begini, kita sebagai bangsa ini kan pandangan masing-masing demi bangsa depan gitu ya. Ya nggak? Ya kita mendukung dengan suara di udara, boleh diskusi opini. Kalau saya punya pandangan ya, bukan saya bilang saya punya pendapat itu benar. Kalau negara banyak partai pasti kacau. Masing-masing dia bilang hebat ya nggak? Mau dia partai tua, partai besar, partai kecil. Kalau memang kita punya niat memajukan Indonesia, kita luar bicara demokrasi. Kita satu partai atau dua. Kita ada Tiongkok, maju nggak Tiongkok negara ini? Benar nggak? Saya sih bukan banggain. Kita contoh yang bagus, ya gak? Yang jelek yang contoh. Amerika ya kacau dua partai, benar nggak? Nah, jadi kita berkesimpulan, kalau kita mau majukan negara Pancasila, ngapain banyak partai? Kita dulu satu kapal, benar nggak? Pasti masing-masing, wah dia hebat, dia begini. Ya, saya punya pandangan pribadi sih, kalau banyak partai pasti kacau. Berat kalau saya menganalisa itu. Sekarang kelompok-kelompok partai saling menempel, saling mendukung, saling berjabat tangan, ya gimana tuh. Terus di jalan-jalan aku udah mulai mendapati bahwa Kaisang 2024 sampai 2029. Itu pendapat saya.
perkiraan saya dari beberapa hari yang lalu kan memang sempat santer tuh Mas, tersebar kabar Pak Erlangga mau mundur. Kalau rasa sih ya ini berkaitan dengan pencalonan Pak RK kan, tadi kan Pak RK kan di Jawa Barat, kemudian dioper ke Jakarta, dan dari sekian banyak petinggi Partai Kuning tersebut yang paling gak setuju itu Pak Erlangga kayaknya. Dia keberatan kalau Pak Erlangga ke Jakarta, karena beliau tahu bahwa skenario selanjutnya bahwa Pak RK akan dipasangkan dengan putra bungsunya Pak Juragan. Itu Pak RK merasa bahwa itu belum cocok, belum sesuai gitu. Sementara dari internal Partai Kuning kan banyak yang menyetujui rencana tersebut. Akhirnya itu dua kubu tuh, satu kubu mendesak bahwa beliau harus mundur, satunya lagi kalah suara. Akhirnya supaya nggak terjadi perpecahan, nggak terjadi singgul-singgulan, akhirnya beliau mundur. Kurang lebih sih seperti itu Mas, karena analisa yang banyak beredar di pasar ya. Cuman kalau saya sih memang cenderungnya ke situ. Terus yang kedua, yang dicalonkan sebagai Gubernur Jawa Barat sekarang, itu sih menurut penilaian Pak Erlangga ya, itu beliau sih kurang ini ibaratnya buah itu belum matang untuk disodorkan Jawa Barat. Sekarang beda sendiri kan. Dia sebelumnya minta persetujuan istrinya, persetujuan anak-anaknya, dan persetujuan saudara-saudaranya. Itu di periode kan ada itu. Nah inilah lagi hebatan mundur itu yang susah dicari. Coba Golkar yang namanya bisa melampung banyak ininya. Itu namanya berjaga, jangan melorot jadi mundur itu salah. Kalau saya bener Bung Hartarto, Anda hebat. Waktu saya janji Anda mundur, jarang yang begitu. Maaf. Karena apa? Ada orang terpenting di Indonesia yang ingin jadi ketua umum Golkar. Untuk apa? Meneruskan perjuangannya. Saya tahu itu dari ngomong Pak Hartarto udah ngomong kok. Saya minta perjuangan sama istri saya, anak dan keluarga saya. Nah, berarti kan ada kan? Ini hebat buat. Coba ada nggak? Maaf, ketua umum partai yang kayak Pak Hartarto nggak ada. Lagi hebat turun. Itu yang paling sulit dicari. Terima kasih. Saya bingung nih. Prestasi Golkar ini cukup baik, ya. Kenapa saya bingung? Ya sebetulnya tim yang mau mengundurkan ini kan sebetulnya tadinya juga ada kasus tuh Pak, tetapi dia nggak berani menghadapin, ya kan? Akhirnya redup hilang, menguap begitu aja. Nah itu kayak begitu kan, rakyat yang kritis, yang ngamatin kayak gitu kan juga tidak bisa menjadi teladan, ya kan? Harusnya kita ketemu hukumnya dihadapin. Gue ini salah apa? Dan saya bersedia untuk menghadapinya. Tapi kan hilang begitu aja. Golkar ini kan partai besar ya. Jadi harus dijaga harkat martabatnya. Banyak sekali kader Golkar itu yang jadi gubernur, kepala daerah, di wali kota dan sebagainya. Begitu juga dengan jutaan kader Golkar yang berjuang melalui sayap-sayap organisasinya ya, seperti AMPI, Forum Pemuda, Forum Wanita dan sebagainya. Jadi kalau Golkar membiarkan kemunduran Pak Erlangga ini sebagai suatu misteri yang mau tidak mau udah telan aja biarin, maka ini seperti pepatah lama yang mengatakan if you let the fox steal an egg, you will wait that it will steal all the chicken gitu. Kalau Anda biarkan musang itu mencuri telur ayam, biarkan mencuri satu telur, maka tinggal tunggu waktu, seluruh isi ayammu, isi kandangmu akan dihabisin sama musang itu gitu. Nah jadi oleh karena itu ini harus menjadi warning keras bagi semua kader Golkar untuk melihat paling tidak mereka punya hak ya sebagai kader untuk bertanya kenapa saya punya ketua umum ini mundur di tengah jalan, apa secara mental lemah atau secara hukum bermasalah atau memang ada percepatan organisasi yang memang demi kemaslahatan Golkar atau apa gitu. Nah
begitu juga dengan adanya keinginan untuk melakukan munaslup sebelum Desember. Kalau memang ADART-nya mengatakan Desember, tiba-tiba dibikin untuk Agustus, ini sebenarnya yang kepepet itu apakah demi kepentingan kader atau ini yang sedang mau di-entertain itu siapa gitu. Karena jika ini dibiarkan Golkar, maka percayalah buat siapapun, baik dari mulai pengurus ranting, cabang, sampai kepada gubernur atau siapapun yang sekarang, atau bahkan menteri yang dari Golkar, percayalah, jika Anda biarkan telur Anda dicuri oleh musang, tunggu waktu aja, semua kandang itu akan dihabisin sama sang musang. Iya, setiap partai itu memiliki kuasa. Itu namanya kedaulatan partai politik. Makanya partai politik itu semuanya punya ADART. Ya kan? Partai politik punya kuasa. Gitu, nggak mudah untuk dipercaya dari luar. Gitu, contohnya ya, saya contoh itu Pilpres. Partai-partai yang ada dalam pemerintahan, PKB sama Nasdem, mereka sudah punya tekad kuat untuk bergabung dengan oposisi, mengusung Anies dengan tema perubahan. Apakah ada partai lain yang melarang? Enggak bisa. Termasuk presiden juga nggak bisa. Karena partai politik punya kuasa. Mereka punya namanya kedaulatan partai politik. Mereka punya ADART, gitu. Dan dalam ADART di Partai Golkar, partai sudah besar Golkar ya, partai sudah sangat matang dan besar gitu kan. Mereka punya ADART itu untuk menjadi ketua umum, syaratnya itu minimal harus sudah 5 tahun di Golkar. Dan pernah jadi pengurus. Gitu. Kalau sekarang ini ada pengamat di media, simpang siur, itu ada kekuatan besar, ada penguasa segala macam. Ya mungkin ditujukan ke Pak Jokowi gitu kan. Pertanyaan saya, Pak Jokowi itu bukan siapa-siapa di Golkar. Dia bukan kader Golkar. Dia belum pernah jadi pengurus Golkar. Kader aja enggak gitu kan gitu. Jadi saya rasa ini lebih kepada faktor pribadinya Pak Erlangga, bukan dari faktor eksternal, tapi dari faktor keputusan pribadi Pak Erlangga. Karena kan ini kan menjelang pilkada, dia kalau otomatis kalau ada penentuan calon-calon kepala daerah yang akan berlaga di sekian provinsi ya kan, kemudian nanti ada masa-masa kampanye segala macam gini otomatis kan dia punya fokus terbagi. Makanya saya rasa dia putuskan mundur karena dia mau fokus di pemerintahan. Di pemerintahan, dia memilih fokus di pemerintahan, ditambah lagi sekarang lagi transisi dari pemerintahan baru lama ke baru. Betul, lagi transisi kan. Jadi dia memilih untuk fokus. Dan faktor kedua, mohon maaf ya, saya mohon maaf banget itu Pak Erlangga. Ya kita kan tahu sebelumnya ada kasus hukum Pak Erlangga gitu kan. Saya nggak mau menuduh ya gitu. Ya bisa jadi ya kita nggak tahu ya gitu aja sih. Jadi saya rasa ini keputusan pribadi dari Pak Erlangga. Nggak ada namanya faktor eksternal, apalagi dituduh yang punya kekuatan besar. Ternyata Presiden Jokowi, kasihan amat ya Presiden Jokowi, dituduh terus gitu kan. Gitu. Jadi saya rasa enggak. Memang kalau kedekatan Pak Jokowi sama menteri-menterinya ya wajar aja lah ya. Pak Erlangga kan menterinya Pak Jokowi, bukan cuma Pak Erlangga. Menteri-menteri yang lain pun dekat sama Pak Jokowi gitu kan. Gitu. Jadi ya pendapat saya sih itu aja. Dua poin itu ya Bu ya. Keputusan pribadi Pak Erlangga. Menurut saya gitu aja. Lu mundur, gua sukarela atau gua mundur dengan ini, gua paksa mundur nanti, waduh pilihan berat itu daripada kali ya sukarela aja lah mundurnya gitu nanti. Itu masih panjang. Tapi menurut saya ya begitulah politik kita yang Indonesia ya begitu. Ya wajar ya, kalau bukan wajar bagaimana ya, kalau saya melihatnya ya memang politiknya begitu ya sudahlah. Mau bagaimana? Ya, pokoknya kan prinsip dasarnya kan politik itu kan ada kepentingan sebenarnya. Iya, betul. Ya, kepentingan yang mana yang mau diutamakan, yang mana yang mau diselamatkan, mana yang mau dikorbankan gitu. Hartarto ini memberikan pernyataannya itu tidak jujur. Dalam pernyataan dia mengundurkan diri tidak jujur. Dia itu ada tekanan-tekanan dari luar
dia itu nggak jujur sama sekali tentang pernyataan itu, nggak masuk akal bagi saya itu. Saya perhatikan di TV, dia nggak masuk akal ini. Ini ada tekanan-tekanan dari eksternalnya ini. Itu juga orang-orang anggota Golkar juga bilang atau tidak ada tekanan, itu bohong semua. Itu ketahuan. Ini ada orang di luar kekuatannya dia ini. Ada orang yang mempengaruhi dia, ada di luar kekuatan dia yang dia menyatakan dia harus mundur. Dan juga tahu dapat imbalan apa dia dengan mundurnya dia sebagai ketua umum Golkar. Saya perhatikan juga mungkin ini nanti undang-undang anggaran dasarnya dan anggaran rumah tangga itu akan dirubah. Jadi masuk orang yang dekat sama orang yang punya kekuatan itu. Orang tahu lah siapa yang punya kekuatan itu. Yang sekarang ini udah tinggal 2 bulan lagi dia berkuasa. Jadi diadakan munaslup, nanti lihat aja siapa yang muncul nanti. Apakah Agus Gumiwang atau Bahlil? Itu kan orang-orang dekat dari orang yang berkuasa itu. Iya kan? Ya hati-hati aja ini. Ini pasti begitu. Jadi nanti ini kayak permainan catur aja ini. Jadi Hartarto ini dikorbankan juga supaya mereka mulus semua. Nanti tahu Hartarto dikasih jabatan apa nanti setelah ini. Apakah mungkin presiden terpilih Prabowo itu akan manut juga? Nggak tahu juga. Apakah nanti berbalik? Kita nggak tahu juga nanti. Tunggu waktu sejarah yang akan berbicara ini. Amin. Gitu ngedukung yang ece-ece lah ibarat kita berbicaranya. Ibaratnya track recordnya juga nggak kelihatan, jenjangnya dari mana kita nggak tahu juga kan. Mau mungkin di lingkungan Golkar ini kan udah senior-senior semua. Mungkin hanya segelintir Golkar saja yang mendukung dia. Nah mungkin sekarang ini sudah yang sesepuh-sesepuhnya sudah mengultimatum, lebih baik mundurlah kau daripada kau diundurkan, dan supaya Golkar ini biar eksis lagi, mundur saja lah. Walaupun karena kalau nggak mundur nggak akan diundurkan kan mau juga. Saya juga waktu pengangkatan Hartarto juga jenjangnya juga nggak tahu juga, dia ini tahu-tahu udah jadi ketua Golkar saja. Padahal kan Golkar itu kan ibaratnya udah profesional sama sekali, dari mulai Akbar Tanjung doyok-oyok sampai detik ini nggak mau mencalonkan untuk jadi presiden, ketua-ketua Golkarnya. Begitu ada peluang digalihkan gitu saja. Jadi kembali lagi saya bilang ya buat kita sebagai rakyat jelata yang nggak pengaruh lah, karena apalagi udah kelihatan menggadekan kayak gitu kan harga diri seorang profesional. Ya itu udah kembali lagi segelintir manusia udah pada nggak setuju. Iya. Cuman bisa dihitung pakai tangan lah lingkaran mereka itu. Udah lebih baik dari apa kata dia tuh, lebih baik mundur daripada terjadi apa-apa kan. Itu saja. Assalamualaikum. Sebagai partai besar, Golkar itu tidak kekurangan kader ya, baik kader di pusat maupun kader di daerah untuk menggantikan Pak Erlangga. Nah buat Pak Erlangga tentu sebuah prestasi yang tak bisa dipungkir ya, angka pencapaian di legislatif tinggi, kemudian pemilu juga berjalan lancar. Pemilu berjalan lancar itu tidak terlepas dari ketua partai yang cukup bijaksana. Namun begitu, sekali lagi bahwa Golkar ini akan tetap maju tanpa tergantung pada satu pengkultusan individu. Sebagai masyarakat, saya juga mengharapkan ketua partai Golkar yang berikutnya adalah ketua partai yang mampu untuk mendorong turunnya harga solar, pertalite, harga gas 3 kg, dan juga menurunkan PPN mungkin dari 12% dibatalkan dulu Pak. Kalau bisa diturunkan jadi maksimum 5% aja. Bahwa APBN nanti ada minus, ya hutangnya dikurangi. Kita lebih kepada stabilitas ekonomi daripada growth ekonomi, karena growth-nya juga toh selama ini hanya bertumpu pada Jabodetabek, secara geografis Jabodetabek, dan secara industri hanya pada perbankan dan pasar uang. Nah, jadi PPN turun, solar, pertalite, gas 3 kg turun, dan harga listrik juga
bisa turun, termasuk PPh untuk karyawan. Nah, kalau itu bisa dilakukan Golkar akan jadi primadona rakyat. Tapi kalau itu tidak bisa dilakukan, toh ketua Golkar berikutnya adalah orang yang pro hutang luar negeri, nambah pro terhadap pembangunan infrastruktur yang punya kemungkinan mangkrak ya, IRR, NPV-nya nggak masuk, ya Golkar akan ditinggal oleh pemilihnya. Terima kasih. Iya, saya setuju nih dengan para pengkritik nih, sip lah pokoknya ini komentarnya ya. Dan memang benar ya, buat rakyat sih, mau urusan politik apa aja di parpol, yang penting buat rakyat itu intinya, kita tuh hidup itu mudah ya, sembako kalau bisa jangan naik terus, nyari pekerjaan gampang, kalau berusaha dagang juga pasar kalau bisa laku, rame, tidak sepi. Terus kalau ada kita kena kasus, penegakan hukumnya ya tolonglah jujur dan benar-benar jujur dan adil, tidak tebang pilih atau pilih kasih lagi atau tajam ke bawah tupel ke atas. Maunya rakyat yang seperti itu ya. Kalau elit-elit yang di atas mau dia bermain politik apa, bersandiwara apa, ya kita sebetulnya tidak pengaruh efek banyak sih di rakyat ya, karena politik kita memang kemungkinan tipenya sandiwara. Jadi yang penting bagi kita, kenyamanan kita, kemakmuran kita, rakyat Indonesia, itu kita terima dengan baik, kemungkinan seperti itu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar mundurnya Pak Airlangga, dia punya jiwa besar, dia paham, yang terutama adalah besarnya Golkar dan persatuan Indonesia. Saya taksir nanti yang akan menjadi ketua kalau tidak Gibran adalah Pak Jokowi. Dengan demikian Golkar akan menjadi besar lagi, dan Nasdem, Demokrat, Gerindra itu semuanya dulu adalah anaknya Golkar. Indonesia butuh persatuan. Satu partai lebih bagus seperti China, maju pesat. Terima kasih. Kalau bayangan saya, ujung-ujungnya nanti Jokowi jadi ketua umum Golkar. Terima kasih. Biarin deh, Mama mau tunggu komentarnya Bu Mila nih. Wah, pasti ada nih yang kita nggak tahu gitu kan istilahnya. Kalau komentar Mama sementara ini sih ya, tadi seperti ada satu bapak tuh bilang ya, Mama rasa ya ada petinggi lah atau yang lebih istilahnya lebih berkuasa ya. Nanti ya itulah, Mama sih tidak mau mendahului, cuman kita lihat saja nanti siapa yang masuk ke situ. Itu saja. Jadi masyarakat sekarang dengan ada isu beredar di medsos itu kan mengandai-andai. Ya, yang pertama dibilang ada satu kekuatan baru akan jadi Dewan Pembina Golkar. Ya, kemudian anaknya akan menjadi ketum, ya itu kan bisa-bisa cerita dari internet aja. Ada lagi sebagian masyarakat berpikir bahwa Golkar ini udah terlalu merapat ke oligarki. Di dalamnya mungkin ada kader-kader, apa mereka tidak setuju, sering saling tarik-menarik untuk tidak terlalu menjual partai ini kepada oligarki. Ya, jadi ini semuanya belum jelas. Kita tunggu aja tanggal mainnya secara terang benderang nanti. Terima kasih. Baik, mitra bisnis kita cukupkan sampai di sini opini komentar Anda. Saya Mary Agustin.